I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Ini mempresentasikan materi saya zakat dan permasalahan model, dan bagi dosen mengaku bahwa Muhammad Sayyid Ali versi SSY. Karena yang disebutkan siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil kekayaan. Pemilik yang mengelola. Jika pemilik menanam sendiri, pemilik wajib mengeluarkan zakat 10% dan atau sumber alami 5% jika menggunakan irigasi vertikal. Dan siapa yang mengeluarkan zakat? Pemberian atau penggarap negara, anak pemberian tanpa dijalan negara yang wajib zakat atas hasil panennya bila mencapai besar. Sistem bagi hasil, masing-masing wajib zakat atas bagian jika mencapai besar. Berapa lama menahan total hasil sebagaimana dasar kewajiban bersama. Dan siapa yang tanah yang disewakan? Berbeda ulama Abu Hanifah Mu'adzin yang mengeluarkan adalah pemilik pemilik tanahnya, dan jumhur yang menghasilkan yaitu penyewa yang menghasilkan solusi praktis itu profesional penyewa zakat dari hasil sisi pemilik zakat dari penghasil sewa dalam mencari besar. Yang kedua, pemberian zakat kepada kerabat dan untuk masjid. Dalam zakat diberikan kepada kerabat yang tidak diwajibkan dinafkahi, namun zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi nafkah atau muzaki, kecuali bila mereka fakir dan muzaki yang mampu menafkahi mereka dan berbeda tempat. Mayoritas melarang pemberian zakat kepada yang wajib dinafkahi. Dan hukum pemberian zakat kepada masjid itu pemberian zakat kepada kerabat dasarnya diperbolehkan, terutama jika kerabat tersebut tidak termasuk pihak yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Dalam kondisi ini zakat boleh diberikan baik secara langsung oleh pemberi zakat maupun melalui lembaga resmi, dan dapat berasal dari berbagai konstitusi zakat. Untuk kerabat zakat seperti orang tua, anak, saudara, paman, dan bibi, hukumnya lebih rinci. Jika mereka termasuk golongan penerima zakat selain fakir dan miskin, misalnya hamil, dori, disabilitas atau imusabil. Adapun jika kerabat dekat disebut termasuk fakir atau miskin, maka penentuan hukumnya bergantung pada siapa yang memberikan zakat. Jika zakat diperoleh oleh pemerintah atau lembaga resmi, maka distribusinya boleh diberikan kepada siapapun yang berhak, termasuk orang tua, anak atau pasangan muzaki. Hal ini karena pada zakat diserahkan, kepemilikannya berpindah menjadi hak umum kaum muslimin. Namun jika zakat diberikan secara langsung oleh muzaki kepada kerabat zakat yang secara syariat wajib dinafkahi seperti orang tua dan anak, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Larangan ini didasarkan pada kesepakatan ulama. Ibnu menyatakan bahwa zakat
Definisi zakat profesi yaitu adalah zakat yang menggunakan atas penghasilan yang diperoleh seseorang melalui pekerjaan atau keahlian tertentu yang dilakukan secara halal. Penghasilan tersebut dapat berasal dari pekerjaan yang dilakukan secara mandiri maupun melalui hubungan kerja dengan pihak lain. Pekerjaan yang dilakukan secara mandiri bisa dokter, arsitek, ahli hukum, penjamin, berotonomis atau dari. Sementara itu pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi biasanya dilakukan oleh pegawai pemerintah maupun karyawan swasta yang memperoleh gaji atau upah secara rutin. Landasan hukum zakat profesi. Kewajiban zakat profesi diatur pada dalil dari Al-Quran yang bersifat umum mengenai kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Salah satu yang menjadi dasar adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 19. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menanamkan sebagian hasil usaha yang baik. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat dari berbagai jenis penghasilan yang dimiliki oleh manusia. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Syekh untuk menjelaskan bahwa pemerintah dalam ayat tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal. Hal ini tidak hanya terbatas pada jenis harta yang digunakan pada masa yang terakhir, bagaimana hukum membayar zakat dari jumlah bank? Zakat berasal dari kata zakat yang bermakna baik, berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Dari istilah fikih, zakat adalah sebuah harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima pasti oleh mereka yang berkewajiban membayarnya. Secara etimologi, zakat berarti harta tertentu yang dipisahkan Allah untuk diberikan kepada pihak yang berhak. Kesadaran masyarakat muslim terhadap kewajiban zakat merupakan bagian dari ketaatan terhadap ajaran agama. Namun dalam praktiknya, zakat sebagai fenomena sosial menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait pemaknaan zakat. Banyak orang beranggapan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta. Pandangan ini muncul karena masyarakat percaya bahwa dengan membayar zakat baik jiwa maupun harta yang dimiliki akan menjadi bersih dan berkah. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Pak Anya. Mengapa ada kebijakan menghalalkan harga diperoleh secara halal? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Saksi. Pertanyaannya, mengapa zakat tidak dapat menghalalkan harta yang diperoleh secara halal? Jawabannya, zakat tidak dapat menghalalkan harta yang diperoleh secara halal karena salah satu alasan zakat adalah harta yang diberikan pendidikan yang halal dan sah menurut syariat. Harta yang diperoleh melalui jalan haram seperti korupsi, judi, riba, bunga, pencurian atau penipuan berdasarkan bukan kemudian sehingga tidak memenuhi syarat legitimasi. Nah, misalnya aku korupsi dan ingin mencatat tetapi menggunakan harta yang tidak korupsi tadi, jadi harta itu tidak bersih. Ini itu zakat bukan membersihkan harta yang tidak korupsi. Kemudian